wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada pemirsa channel YouTube MBC Nganjuk yang budiman, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel yang insyaallah penuh manfaat dan keberkahan ini. Berikutnya pada pertemuan kali ini masih seputar tentang pembahasan yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan kepada kita, di antara ketentuan-ketentuan yang diberlakukan adalah saat kita sebagai kaum muslimin berhalangan atau memiliki uzur sehingga tidak mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan diantaranya adalah saat kita memiliki uzur untuk tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ketika kita tidak mampu untuk melakukan ibadah tersebut, tentu ada konsekuensi yang harus kita laksanakan setelahnya. Dalam hal ini terkait dengan ketidakmampuan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, ada 3 bentuk konsekuensi yang harus kita laksanakan, yaitu qadha atau mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan, kemudian ada fidyah, dan ada kafarat. Baik, kita akan bahas secara singkat satu persatu dari ketiga konsekuensi tersebut. Yang pertama adalah qadha. Secara umum qadha adalah mengganti atau melunasi. Qadha puasa ini dilaksanakan tentu di luar bulan suci Ramadan. Setelah selesai bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk mengganti sejumlah hari yang kita tinggalkan selama bulan puasa tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam ayat Al-Qur'annya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, secara umum bisa kita terjemahkan, dan barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya untuk mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan di kesempatan yang lain. Namun dalam praktek realitanya, tentu yang memiliki uzur untuk mengqadha puasa ini bukan hanya orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh saja. Ada beberapa di antara kita yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang sudah sepuh, yang sekira secara fisik beliau-beliau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan kafarat ini yang konsekuensi yang paling berat dan paling besar ketika orang tersebut membatalkan atau meninggalkan ibadah puasa. Kemudian terkait dengan fidyah, ini yang paling banyak terjadi di lingkungan di masyarakat kita, karena konsekuensi dari meninggalkan ibadah puasa tersebut ada kalanya hanya berupa qadha saja,
ada pula yang hanya membayar fidyah saja, pun ada pula yang harus membayar fidyah sekaligus kewajiban untuk mengqadha'nya. Ada beberapa kriteria siapa saja yang hanya wajib qadha, kemudian qadha dan fidyah, dan ada pula yang hanya membayar fidyah saja. Para ulama telah merumuskan ketentuan-ketentuan tersebut yang secara singkat bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah wanita-wanita yang dalam kondisi haid dan nifas. Dua jenis wanita ini hanya berkewajiban untuk mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Jadi ini khusus untuk puasa memang ada perbedaan dengan sholat. Kalau sholat baik wanita haid dan nifas ini tidak wajib, bahkan tidak boleh untuk mengqadha sholatnya. Tapi kalau puasa, wanita haid dan nifas ini kewajiban untuk mengqadha atau mengganti di luar bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang sakit namun masih ada harapan untuk sembuh. Kalau dalam literasi fikihnya, al-marid alladzi yurja bur'uhu. Jadi pasien-pasien yang memang masih ada harapan untuk sembuh, dikarenakan memang sakitnya yang tidak begitu fatal, tidak begitu parah, sehingga secara medis dia masih ada harapan besar untuk sembuh. Ini juga hanya kewajiban untuk mengqadha saja. Dan yang nomor tiga adalah orang yang sakit namun tidak ada harapan untuk sembuh, karena mungkin sakitnya sudah sangat parah, sudah stadium tinggi yang secara medis memang didiagnosa tidak ada harapan untuk sembuh. Maka konsekuensi ketika meninggalkan puasa Ramadan, orang tersebut hanya terbebani untuk membayar fidyah saja. Yang berikutnya nomor 4 adalah musafir atau orang yang dalam kondisi bepergian jauh, sebagaimana ketentuan dalam sholat qashar. Musafir yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa juga sama, bepergian yang dalam jarak yang jauh, kemudian perjalanannya bukan untuk dalam rangka kemaksiatan dan lain-lain. Mereka hanya juga dibebankan untuk mengqadha puasanya saja. Yang berikutnya adalah pekerja berat dan sejenisnya, mereka-mereka yang setiap hari harus bekerja untuk menanggung nafkah keluarganya, dan jenis pekerjaannya termasuk pekerjaan yang berat, semisal kuli bangunan yang harus bekerja di bawah terik panas matahari di tengah lokasi proyek yang sangat besar, kemudian seperti para petani yang sedang menuai padi di tengah terik panas matahari, kemudian sopir-sopir yang setiap hari memang pekerjaannya di perjalanan yang jauh, sehingga jika digunakan untuk puasa justru akan membahayakan penumpangnya dan sejenisnya. Pekerja berat semacam ini juga dibebankan hanya untuk mengqadha puasanya saja. Yang berikutnya adalah orang yang sengaja membatalkan puasa meskipun tidak ada uzur, semisal yang namanya sengaja, ya banyak sekali unsurnya, entah apa itu. Sengaja memang tidak ingin puasa, semisal pengen apa akhirnya tidak melaksanakan puasa, dia juga hanya dibebankan untuk mengqadha. Hanya saja untuk orang yang sengaja membatalkan puasa, beban qadhanya sifatnya adalah harus disegerakan. Jadi selepas bulan suci Ramadan, di luar
hari raya yang pertama, di mana itu adalah hari yang memang haram untuk berpuasa, maka setelahnya dia dibebankan atau berkewajiban untuk segera mengganti puasanya. Yang berikutnya adalah lansia atau lanjut usia, orang yang sudah dalam kondisi sepuh seperti yang disampaikan di awal tadi, yang secara fisik memang sudah tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia hanya dibebankan untuk membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau memang 1 bulan penuh dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa, ya maka dihitung fidyahnya 30 hari. Selanjutnya adalah orang yang terlambat mengqadha puasa sampai datang bulan Ramadan di tahun berikutnya. Ini tentunya erat kaitannya dengan ceroboh mungkin ya, ceroboh karena sudah dikasih kesempatan selama 11 bulan tapi dia belum juga melaksanakan qadhanya, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa yang tahun kemarin sekaligus membayar fidyah. Fidyah atas apa? Fidyah atas keterlambatan dia mengakhirkan qadha puasa di tahun kemarin sampai datang Ramadan tahun berikutnya, sebagai bentuk tebusan karena dia telah melanggar aturan tersebut, melanggar aturan di mana seharusnya dia sudah bisa qadha namun diakhirkan sampai datang Ramadan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.